Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah itu adalah nasihat orang yang akan berpisah. Maka berwasiatlah kepada kami. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku berwasiat kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh meskipun kalian diperintah oleh seorang hamba sahaya. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karenanya, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang diberi petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham, dan hati-hatilah terhadap perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, kajian kita seputar manhaj mengambil faedah dari hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, lebih tepatnya hadis nomor ke-28, ada di halaman 106. Dengan judul memegang teguh sunnah dan menjauhi perselisihan dan bid'ah. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina.
Qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang menyebabkan hati gemetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah itu adalah nasihat orang yang akan berpisah. Maka berwasiatlah kepada kami. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku berwasiat kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh meskipun kalian diperintah oleh seorang hamba sahaya. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karenanya, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang diberi petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham, dan hati-hatilah terhadap perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, serta ia berkata hadis hasan sahih. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikut ulun ingin menyebutkan beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya beliau. Disebutkan di sini ada yakni 15 faedah. Mudah-mudahan separuh di antaranya bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, antusiasme Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menasihati para sahabatnya, di mana beliau memberikan nasihat-nasihat yang berkesan, yang membuat hati gemetar dan mata menangis. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini juga di antara dalil yang menunjukkan kepada kita akan disyariatkannya menasihati. Dan tentunya nasihat harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam artian, jangan sampai kemudian nasihat itu terlalu banyak dan panjang, karena orang bisa bosan. Karena orang kalau sudah bosan, dia akan tinggalkan nasihat tersebut dan yang memberi nasihat. Akhirnya tentunya imbas buruknya adalah mungkin dia tidak hadir lagi kepada mungkin majelis ta'lim karena kelamaan. Makanya standar kajian kita itu ya 1 jam udah cukup. Itu pun mungkin sudah cukup lama. Setengah jam sampai 45 menit gitu ya, jeda antara maghrib dan isya, itu pun sudah sangat panjang. Tapi mau tidak mau kemudian kita juga harus buka sesi tanya jawab, karena bisa jadi sebagian di antara yang disebutkan oleh seorang ustaz belum difahami dengan baik oleh yang mendengarkan, hingga kemudian dia bertanya. Maka 1 jam ulun pribadi rasa sangat cukup ya. Berkaitan dengan khutbah Jumat misalnya, maka memang di antara sunnah Nabi Muhammad SAW itu pendek. Khutbah Jumat itu pendek, yang panjang itu sholatnya. Pendek dalam artian bukan berarti kemudian hanya 5 menit, ya tidak. 5
15, 20 itu sudah cukup ya. Karena ini kembali kepada uruf. Di kita itu rata-rata 15 sampai 20. Dan itu cukup. Kalau sudah setengah jam agak lebih sebenarnya. Cuman memang terkadang kalau boleh membela diri sedikit ya. Momen Jumatan itu sangat berharga untuk para dai, penceramah, mubaligh. Karena bisa jadi sebagian orang yang mungkin salat 5 waktunya saja bolong-bolong, itu kalau Jumatan tuh hadir. Jadi momen Jumatan itu sangat penting untuk kemudian memberikan dan menyampaikan nasihat. Cuman ya jangan sampai 1 jam juga, itu kelamaan. Setengah jam itu sudah sangat cukup, belum rasa. Bisa kita menyampaikan yakni materi dan kemudian yakni faedah dari materi yang kita sampaikan cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kemudian bisa lebih pendek di 15 menit, 20 menit, lebih bagus lagi. Apalagi misalnya di bulan-bulan tertentu zuhur itu rada mundur. Akhirnya sebagian orang mungkin gelisah ya. Karena dia mungkin harus balik kerja segera. Walaupun tentunya ketika yakni Anda, apalagi khususnya yang memiliki perusahaan, di bulan-bulan tertentu tersebut harusnya Anda berikan ke lapangan sedikit untuk karyawan Anda. Agar mereka bisa khusyuk mendengarkan khutbah dan kemudian salat. Tidak kemudian dikejar-kejar yakni waktu. Karena kita tinggal di negeri yang mayoritas kaum muslimin, kecuali tentunya yakni pemilik perusahaannya non muslim, kadang dia tidak peduli. Pokoknya jam 2 harus balik atau jam 1.30 harus balik kerja. Nah, ini repot. Maka fleksibel saja sebenarnya, dibicarakan baik-baik. Mungkin di bulan-bulan tertentu berikan info kepada si ustadz bahwasanya ustadz, kalau bisa maksimal 15 menit saja, enggak apa-apa. Tapi berikan info tersebut mungkin jangan di hari H. Hari Kemisnya gitu ya, berikan info kepadanya agar dia membuat materinya sesuai dengan waktu. Karena materi yang kita bikin, kalau ulun pribadi, itu kita latih. Agar timingnya tepat. Bahkan terkadang berbicara di depan cermin untuk melatih timing. Supaya kemudian tidak terlalu melebar. Walaupun terkadang ya, untuk ulun pribadi kadang-kadang bisa keluar ngelebar, tapi harus balik lagi kepada fokus. Karena bisa tambah lama nanti. Jadi kalau diberikan sehari sebelumnya input, maka mungkin ustadznya akan mempersiapkan lebih baik. Bahwasanya ustadz maksimal 20 menit saja ya, nggak apa-apa. Akhirnya dia mungkin akan memadatkan materinya hingga yakni pesan tersampaikan dengan baik kepada yakni jamaah. Kata Syekh Utsaimin, "Walihadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu ashabahu bil mau'izah. Wa kana ba'du as-sahabah ya'idhu ashabahu kulla yawmi khamisin, yakni fil usbu'i marrah." Makanya oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini praktekkan ini kepada para sahabatnya dan para sahabat kepada sahabat yang lain, dalam artian ketika menyampaikan nasihat itu tidak membosankan. Agar orang kemudian tidak bosan dengan nasihat hingga dia meninggalkan nasihat tersebut dan yang memberi nasihat. Bahkan disebutkan di antara sunnah para sahabat, mereka menentukan waktu bahwasanya mungkin kasarnya ini seperti kajian seminggu 1 kali. Agar kemudian orang nggak bosan. Orang kalau sudah bosan dia tinggalkan nasihat dan juga yang menasihati. Ini perlu pembahasan luas ya. Rata-rata masjid kita subhanallah tiap hari. Tapi bisa jadi kemudian ini adalah sebuah kebutuhan. Fleksibel juga sebenarnya. Di Masjid Imam Syafi'i itu subuhnya kosong cuman hari apa? Sabtu sama Ahad ya. Sabtu Ahad. Senin sama Ahad ada subuh. Kalau maghrib kosongnya cuman
malam apa Lim? Malam Sabtu nggak ada Lim ya? Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Jadi paginya ini libur cuma 2 kali, malamnya libur cuma 2 kali. Nggak tahu kalau di sini gimana. Di Al-Faruq juga ulun lihat padat, di Baitur Rahman juga ulun lihat padat. Tapi tentunya dengan materi dan tema yang berbeda. Makanya di grup para ustadz ini dirumuskan agar kemudian saling mengisi satu sama lain tema yang berbeda, hingga kemudian mudah-mudahan kita harapkan ketika nasihat disampaikan tidak membosankan. Ada yang bahas akidah, ada yang bahas manhaj, ada yang detail bahas tauhid, ada yang bahas sirah, ada yang bahas fikih, ada yang bahas adab dan akhlak. Jadi semuanya terisi. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini juga diantara dalil akan sunnah para sahabat radhiyallahu anhum, bahwasanya mereka menentukan hari tertentu yang padanya kemudian mereka mengadakan, kasarnya untuk seperti sekarang, kajian, menentukan hari, dan bukan perkara bid'ah, bukan. Para sahabat melakukannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga demikian, beliau tentukan momen tertentu khusus memberikan nasihat untuk perempuan. Makanya kita juga punya kajian muslimah. Bahkan kalau di khutbah Id Nabi Muhammad SAW, mesti di khutbah kedua itu nasihat khusus untuk wanita. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau berbicara secara umum di khutbah yang pertama, terlepas dari perdebatan di antara 2 khutbah duduk atau tidak untuk Id. Ulun di antara yang ikut pendapat duduk. Ustaz Ahmad sepertinya tidak ada masalah. Ini perkara yang luas aja. Maka di bagian terakhir dari khutbah itu beliau khususkan untuk menasihati wanita. Karena bisa jadi kemudian mereka dengan kesibukan mereka di rumah waktu itu, yang nggak ke masjid tentunya. Makanya tadi disebutkan di hari biasa pun Nabi Muhammad memberikan waktu khusus untuk memberikan mereka nasihat. Di khutbah juga seperti itu, khususnya Id. Untuk wanita itu ada nasihat yang khusus, bagaimana agar taat kepada Allah, taat suami, bagaimana seharusnya menjadi seorang menjadi istri dan juga seorang ibu. Allah yang bisa. Kemudian annahu yanbaghi lil wa'idhi an takuna mau'izatahu mu'athirah bi ikhtiyaril alfaz al-jazilah al-muthirah wa hadha ala hasbil mawdu'. فإن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة جهاد أو نحوه فالموعظة تكون حماسية وإن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة تكون مرققة للقلوب وهكذا. Seyogianya untuk orang yang memberikan nasihat, bisa Yogya, bisa Semarang, bisa Solo, terserah ya. Yang penting seyogianya. Kenapa Yogya ya? Sebanjarmasinnya nggak enak ya, nggak enak. Seyogyanya, seorang yang memberikan nasihat itu, ketika dia memberikan nasihat, harus nasihat yang memberikan imbas baik pada orang. Dan tentunya ini berdasarkan tema. Kata Syekhul Utsaimin, kalau misalnya temanya berkaitan dengan anjuran untuk mengikuti jihad, maka nasihatnya harus penuh dengan semangat. Dan kalau nasihatnya berkaitan dengan amal akhirat, maka mungkin lebih dilembutkan untuk kemudian agar hati orang pun terlembutkan dengan nasihat tersebut. Dan begitu. Ini harus dimiliki oleh semua kita, karena semua kita juga insya Allah pemberi nasihat. Hanya saja mungkin lingkupnya beda. Setidaknya ketika pian tidak berbicara di depan umum, ada istri yang harus pian nasihati, ada suami yang harus pian ingatkan, ada anak-anak yang harus kita nasihati, ada orang tua yang harus kita ingatkan. Maka cara berbicaranya, mungkin kalau bahasa sekarang itu retorika ya, harus betul-betul tepat. Walaupun tentunya semuanya umumnya itu harus dihiasi dengan kelembutan. Tapi kalau misalnya kita sedang memberikan semangat untuk disebutkan di sini jihad atau yang semisalnya,
maka harus penuh dengan semangat. Bahkan disebutkan khutbah Nabi Muhammad itu seperti orang yang mengingatkan orang sedang perang atau mau perang. Saking semangatnya beliau SAW ketika khutbah Jumat. Bahkan seperti orang marah SAW. Dan ini sedikit ya. Sangat sedikit kita dapatkan asatidzah kita seperti itu. Ya. Tapi bisa juga ini bentuk pembelaan. Temanya yakni nggak mungkin dong ketika kita menyampaikan nasihat untuk memiliki akhlak yang mulia, memiliki perilaku yang baik, memiliki interaksi yang baik. Kemudian kita seperti marah-marah, kan nggak juga. Bisa jadi kemudian dengan nada yang mungkin lebih lembut hingga kemudian bisa masuk ke hati orang dan dia akan mempraktekkannya. Situasional lah ya. Bagaimana tinggal naik turunnya nada juga penting. Dan ini biasanya dipelajari dengan lamanya atau dengan biasanya jam terbang yang cukup. Terkadang para ustadz, bahkan mungkin banyak ustadz nggak belajar public speaking. Hanya latihan di pesantren. Latihannya pun ya latihan ceramah gitu doang. Karena seringnya dia melakukan, maka kemudian dia punya pola sendiri. Bagaimana seharusnya naik turunnya nada kapan, kencang dan tidaknya kapan, dia tahu yakni kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun sangat kita sayangkan juga misalnya ada yang datar, yang nggak bisa kita yakni salahkan juga. Itulah, ini berkaitan dengan karakter juga. Cuman kalau misalnya memang seorang itu khususnya khutbah Jumat ya, dia baca teks biasanya datar karena baca teks. Tapi kalau kemudian materinya dihafalnya, wah dia bisa eye contact dengan orang, kemudian bisa lebih yakni menghujam nasihatnya kepada orang. Kalau boleh ulun tambahkan ya, bukan berarti perkataan ya Syekh Utsaimin kurang ya. Nasihat yang memberikan imbas di hati orang itu tergantung si pembicara. Orang akan tahu atau orang akan bisa bahkan mungkin menyihir orang lain dengan perkataannya hingga kemudian masuk ke hatinya kalau yang berbicara pun sudah melakukannya. Ya, ini susah. Kayak bahasan adab, bahasan akhlak itu berat sebenarnya. Kalau si pelaku dia tidak sebaik itu akhlaknya, tidak sebaik itu adabnya, nggak akan berbekas pada orang. Orang juga tahu kok, orang juga ngerasa kok. Tapi inilah usaha yang harus kita lakukan sebagai orang yang memberikan nasihat. Temanya harus tepat ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian baru di faedah ketiga sini, di sini nomor 1 saya perhatikan. Antusiasme Nabi Muhammad untuk menasihati para sahabatnya, di mana beliau memberikan nasihat-nasihat yang berkesan dan membuat hati gemetar dan mata menangis. Luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau yang seperti ini belum dapati banyak ya, atau kita dapati banyak. Subhanallah, sebagian para ustadz kata-katanya terkadang seperti sajak. Bukti dia betul-betul menyiapkan materi untuk khutbah hingga bisa menggugah orang, membuat hati takut, bahkan mungkin sampai level menangis. Kenapa? Karena nasihatnya mengena. Jangan sampai kemudian kita juga beranggapan bahwasanya ketika sebagian orang menangis kita tidak, berarti hati kita keras. Enggak juga. Ya, cuman bisa jadi bahan introspeksi. Karena seharusnya ketika nasihat itu mengena, maka seorang bahkan mungkin minimal berlinang air mata dengan nasihat yang mungkin berkaitan dengan azab neraka misalnya. Mengena kepada diri seorang karena na'udzubillah masa lalu dia buruk. Tapi alhamdulillah untuk orang tersebut kena nasihat tersebut. Momennya dia dapat bahwasanya dia masih diberikan umur panjang hingga kemudian bisa bertaubat, akhirnya berlinanglah air matanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW, "Ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah." Ada 2 pasang mata yang tidak disentuh api neraka. Jadi disentuh aja enggak, apalagi masuk. Salah satu di antaranya adalah ainun bakat min khasyatillah, sepasang mata yang
menangis karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya lembut yang akan seperti ini. Ketika sampai kepadanya ancaman Allah Subhanahu wa taala, takut dia. Bahkan di hadis yang lain kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan, mustahilnya orang masuk neraka orang yang ketika dia mengingat dosa-dosanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemustahilan yang Nabi Muhammad sebutkan sama seperti mustahilnya air yang sudah dituangkan kembali ke ujung ketel. Seperti itu mustahilnya orang masuk neraka ketika dia menangis karena takut akan azab Allah, bukan malah nantangin. Terkadang sebagian orang sampai kepadanya nasihat, dia malah nantangin. Atau bahkan mungkin mengatakan, neraka gue, urus-urusanmu sendiri. Subhanallah. Perkataan yang paling dibenci Nabi Muhammad SAW. Ketika dosa Anda sudah terlihat dan teman Anda melihatnya, kewajiban dia mengingatkan Anda. Dia bukan ngurusi urusan Anda, dia sayang pada Anda, dia cinta pada Anda agar Anda selamat. Karena bisa jadi suatu saat teman Anda tersebutlah mungkin yang terjerumus karena dulu pernah melakukan kebaikan, mungkin dia juga akan diselamatkan. Orang ketika menasihati itu bukan benci, orang ketika menasihati itu bahkan sebaliknya, dia cinta pada Anda, dia peduli. Neraka gue, urusi urusanmu sendiri. Betul, sabda Nabi Muhammad yang lain belum menyebutkan, urusi urusanmu sendiri, tinggalkan urusan orang lain. Itu dalam makna bahwasanya kita tidak tahu aib seorang, kita kemudian kepo cari-cari aib. Itu yang dimaksudkan. Sekarang maksiat tersebut ada di hadapan teman Anda melakukannya, dia melihatnya, kewajiban dia mengingatkan. Itu bukan ngurusi urusan. Kalau dipraktekkan hal yang sama dengan ketika kita melihat kemaksiatan saudara kita kemudian kita tinggalkan, bodoh amat lah, neraka dia. Oh, enggak kayak gitu. Kita ingin dia selamat sebagaimana kita juga ingin selamat. Kita mengingatkan. Ada perintah yang dia tinggalkan, ada larangan yang dia terobos, kita mengingatkan. Lain dengan kasus betul-betul ngurusi urusan orang di mana itu bukan urusan Anda. Bukan kemaksiatan yang dia tinggalkan, bukan dosa yang dia terobos. Dia melakukan sesuatu perkara yang wajar tentunya. Hanya Anda saja yang suka ngurusi urusan orang lain. Itu maksud sabda Nabi Muhammad, urusi urusanmu sendiri, tinggalkan urusan orang lain. Apa ya contohnya ya? Ya apalah, mungkin usaha orang. Misalnya tetangga Anda mungkin punya mobil baru, Anda kepo banget. Ini duit dari mana orang nilai aja? Orangnya pindah sederhana aja, Bang Jar. Pasti ini mengedar Jar. Nah, ya Allah. Itu maksudnya Anda ngurusi orang. Bisa jadi dia mungkin punya investasi di mana gitu kan, kita nggak tahu. Misalnya mungkin di mana gitu ya, hingga kemudian dia bisa beli. Anda hasad sebenarnya. Ya, itu yang dimaksudkan. Wallahu a'lam bishawab. Atau untuk sekarang itu apa juga contohnya ya, selain pekerjaan ya. Apalah. Ingin cari tahu tentang seseorang. Untuk apa? Ingin cari aib seseorang. Untuk apa? Anda juga punya aib. Beda ceritanya kalau di hadapan Anda kemaksiatan itu Anda. Dan Anda tahu bahwasanya Anda mampu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Anda tegakkan. Karena Anda tahu Anda bisa mengukur diri Anda kok. Bisa tegakkan atau tidak. Kalau enggak, kewajiban itu gugur dari Anda. Anda sendirian di pojokan jalan, 5-6 orang sedang minum minuman keras. Anda tahu bahwasanya ini kalau saya ingkari, saya malah berbahaya. Anda malah lempeng, Anda nggak mengingkari karena Anda sudah menghitung kalau ini saya lakukan, kemudaratan mungkin lebih bahaya saya akan dapatkan. Orang lagi mabuk-mabukan, Allah berfirman, tutuinya langsung kepala seorang. Ya.
Apanya wajar? Karena jadi bang aja. Karena jadi cocoknya. Kan pernah terjadi ya di Banjarmasin ya. Ya. Kalau misalnya ini kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, salah satu di antara kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Selain kita harus tahu bahwasanya kita mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dua, perhitungan madarat atau tidak yang akan kita dapatkan lebih besar daripada nasihat yang kita akan sampaikan. Contoh kasusnya yang tadi, kemadaratan mungkin akan lebih besar Anda dapatkan dibandingkan nasihat Anda sampai mereka lagi mabuk. Karena bisa jadi Anda sangat peduli dengan salah satu di antara mereka karena mungkin teman Anda. Esoklah, ya, saat itu Anda tidak memenuhi persyaratan, kewajiban dari Anda gugur. Kenapa? Sangat bermadarat kalau Anda berikan nasihat momen itu mereka lagi mabuk. Satunya lagi, 4 lagi mabuk, yang kelima mabuk plus juga main-main pisau ya kalau sok ya gitu. Mabuk-mabukannya haram atau ada ya. Allah berfirman, saat ya. Allah berfirman, saat pangkal gulunya. Ya. Bukankah sebagian di antara kita ketika tidak memiliki, banyak di antara kita di posisi tidak memiliki kemampuan untuk menasihati keluarganya yang sedang melakukan kemaksiatan. Dia seorang anak dari orang tua yang mungkin belum belajar, mungkin belum paham, bahkan mungkin belum sampai kepadanya nasihat, melakukan misalnya ritual-ritual kebid'ahan, bahkan mungkin kesyirikan, tapi dia di posisi belum mampu, keilmuan belum mumpuni, momennya juga kurang tepat, tapi dia di posisi yang terdesak, bahkan dia harus bantuin acara itu. Dia bantuin masang tendanya, dia bantuin untuk nata kursinya, dia ngurus cateringnya karena dia anak. Orang tuanya cuma ngomong, kamu kadang bantu ya aku lah, durhaka kamu ya. Bingung dia. Dia di posisi yang tidak bisa untuk kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada pertanyaan masuk ya waktu itu bukan waktu itu, 1 pekan ini pertanyaan masuk di DM Instagram. Bagaimana seorang dia, ini fima makna ya kurang lebih ya, bahwasanya di tetangganya ada acara-acara bid'iyah di mana dia tidak mau ikutan, cuman tetangga sangat dekat gitu loh. Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Saya bacanya itu sehari setelahnya. Jadi jawaban saya, afan akhi, akhirnya gimana? Karena saya bacanya udah telat. Dia mungkin waktu itu nanya siang, acaranya malam. Saya bacanya besoknya. Afan akhi, gimana akhirnya? Kami berdiaman aja di rumah aja. Alhamdulillah. Dia berarti menentukan sikap. Karena kalau ulun berikan nasihat, kejadiannya udah lewat. Itulah kenapa ulun terkadang harus segera buka. Ya WhatsApp, ya DM, kadang-kadang orang itu urgent. Ulun pernah ya ditanya ya sesuatu sangat urgent, apa yang harus dilakukan? Bapaknya waktu itu sedang sekarat. Ya, tapi karena sesuatu dan lain hal nggak kebaca, begitu kebaca sudah terlambat. Saya nanya, ini yang harus dilakukan. Mohon maaf Ustaz, bapak saya sudah meninggal. Aduh, terlambat. Akhirnya sejak itu berusaha sekali kalau ada DM masuk, WhatsApp masuk, berusaha sekali kemudian, dan biasanya ulun lakukan itu pagi. Ulun rapel semuanya biasanya. Karena pernah, alhamdulillah timingnya tepat, begitu ada masuk saya langsung buka, tuh orang mau bunuh diri Pak. Tapi subhanallah sebelum bunuh diri dia ingat untuk WhatsApp ustadznya. Serius ini. Pian dibohongin gak percaya. Serius nih, pian dicerita. Jadi dia waktu itu pokoknya lagi down sekali rupanya, ada masalah keluarga. Mungkin tinggal nenggak apa gitu, racun atau apa gitu ya. Kalau cyanida kan harus ke kafe dulu kan, ke kafe habis itu ada yang racunin. Itu kasus apa itu ya? Lupakanlah. Jadi tinggal minum nih, dia tinggal bunuh diri. Tapi dia bertanya tentang hukumnya. Ya kita terangkan apa adanya. Bahwasanya bunuh diri bukan menyelesaikan masalah. Sudahlah Anda di dunia repot, di akhirat ada hitungan yang lain. Alhamdulillah ulun bukanya waktu itu on time. Dan dia akhirnya tidak jadi. Ya, mungkin tidak jadi hari itu. Besok saya nggak tahu. Mungkin hari itu nggak jadi. Akhwat waktu itu. Tapi saya nggak tahu apakah di Banjarmasin atau di luar. Mungkin tekanan permasalahan rumah tangga yang sangat pelik ya, saya nggak tahu ya.
Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah adzan. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Masih berkaitan dengan faedah yang pertama, berkaitan dengan nasihat yang membuat hati gemetar dan mata menangis. Kata Syekh Utsaimin dalam faedahnya, karena ini 15 ini udah ringkasan ya. 15 ini udah ringkasan. Di sini lebih banyak kitab aslinya. Kata beliau, "Annal qalba idza khafa bakatil 'ain wa in kana qasiyan, nas'alullah 'azza wa jalla ay yub'idana wa iyyakum min qaswatil qalb lam tadma'il 'ain." Sesungguhnya hati ketika dia takut, mata mesti menangis. Dan jika ia keras, kata beliau, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan kita dan juga kalian, kata beliau, dari kerasnya hati, dan kerasnya hati itu dari kemaksiatan. Bahkan bukan cuma keras, terkadang sampai bisa meremehkan orang lain. Dosa itu tahapannya urus sebutkan kalau nggak salah di pertemuan yang lalu. Ketika orang terang-terangan dengan dosa, itu berarti dia sudah lama melakukannya secara rahasia. Maka naik level dia terang-terangan. Karena kepalang tanggung sudah terang-terangan, banyak yang tahu, dia akan menguatkan itu, akan melegalkan itu, bahkan mungkin dengan dalil atau mungkin dengan kaidah usul. Agar perintah yang dia tinggalkan, agar maksiat yang dia lakukan bisa dibenarkan, bahkan mungkin dengan firman dan sabda, karena sesuai dengan pemahaman dia. Nah, level yang paling buruk adalah berikutnya itu, dia akan mengingkari nasihat. Akan sombong dia untuk mengingkari nasihat. Ingat, semua bermula dari kemaksiatan hingga kemudian hati menjadi keras. Ini bahan introspeksi untuk kita semua. Bahwasanya hati ketika dia takut mesti air mata berlinang. Tapi jika dia keras, kata beliau, semoga Allah jauhkan kita dari kerasnya hati, na'udzubillah, itu karena kemaksiatan, lam tadma'il ain, enggak akan orang itu nangis. Maka silakan pian ingat masing-masing, kalau pian alhamdulillah pernah menangis atau menangisi dosa, takut akan adab Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang kemudian cukup mendalam berimbas di hati Anda masih baik, insya Allah, tanpa mensucikan siapapun. Tapi kalau kemudian tidak pernah menangis kita, bahkan kemudian dosa-dosa dia kenang terus karena indah, dosa-dosa dia kenang terus karena menyenangkan, ini gimana mau nangis? Lawang dia kenang kok. Tangisi, takut kepada Allah akan azabnya, niscaya mata akan menangis. Bahkan jamaah, terkadang orang nggak faham aja. Ini kasusnya sering ya. Orang nggak faham bahasa Arab. Tapi kemudian si imam ketika baca Qur'annya, atau ketika dia kalau di Saudi itu baca kunutnya sampai nangis, itu kadang-kadang kita ikut nangis. Padahal nggak ngerti bahasa Arab. Kenapa? Karena sudah lama sholat tarawih plus kunut hampir setengah jam, dia baru sadar tadi lupa wudhu. Nangis dia. Ngerti kan nyawa? Kenapa nyopin nangis benar? Udah tadi belum wudhu ya. Sudah 23 rakaat plus kunut setengah jam. Bayangkan, baru ingat nggak wudhu. Gimana nggak nangis? Batal semua tuh tadi itu. Enggak, ini betul-betul itu versi jokesnya. Ini seriusnya. Terkadang kita nggak paham. Tapi subhanallah, lantunan itu, indahnya lantunan Al-Quran yang dibaca imam, bikin mata berlinang. Bahkan kepada non-muslim ini pernah terjadi. Karena apa? Indahnya lantunan bacaan Al-Quran seseorang. Fitrah manusia. Al-Quran itu menggetarkan jiwa. Belum sering ceritakan cerita ini karena ulun nonton eksperimennya. Di London dilakukan, di New York dilakukan. Yang pertama menggawi itu yang di New York kalau nggak salah. YouTuber, dia kelahiran Mesir sebenarnya, tapi dia besar di Amerika dan dia adanya di New Yogyakarta Hadi Ningrat di New York ya. Kemudian dia bikin eksperimen itu, memperdengarkan Al-Quran kepada orang asing. Tentunya mayoritas mereka non-muslim. Dan yang diperdengarkan itu bacaannya Syekh As-Sudais
hafizallahu taala. Ya. Diperdengarkan Al-Fatihah. Dia nyetop orang gitu. Mohon maaf ya nih, saya ingin memperdengarkan sesuatu. Bisakah Anda memberikan waktu Anda sedikit? Ya. Kemudian ada yang diperdengarkan Al-Fatihah, ada yang diperdengarkan di videonya itu An-Nas, ayat-ayat pilihan pendek-pendek gitu. Ada yang terdiam gitu. Yang paling banyak sih terdiam, tertegun gitu ya. Ada yang manggut-manggut. Nah, ini yang unik nih. Ada yang nangis. Muslim dia. Begitu selesai semuanya ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang yang Anda dengar tadi? Semua rata-rata jawabannya, ini sesuatu yang indah. Bayangin. Akhirnya sebagian mereka bertanya, ini apa? Ini pertama kali saya dengar. Bayangkan ya. Saya lihat videonya itu tahun 2015. Awal-awal boomingnya YouTube lah. YouTube kan 2014 boomingnya. Awal-awal itu ulun sudah nonton itu, artinya di tahun 2015 ada orang belum pernah dengar Al-Quran loh. Di kota yang disebutkan kota nggak pernah mati loh. New Yorkarto, Hadiningrat, New York, Amerika sana. Ya subhanallah. Ada orang belum pernah dengar Al-Quran. Artinya benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Al-Isra 15. Dan kami tidak mengazab hamba kami hingga kami utus kepadanya seorang utusan atau rasul. Di antara maknanya kata Imam Ibnu Katsir, jika ada orang di belahan bumi tertentu belum sampai kepadanya firman Allah, belum sampai kepadanya sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang benar, kata Syekh Al-Albani, dia punya uzur di hadapan Allah, dia belum tahu Islam. Belum sampai kok. Jadi 2015 bukan di ujung dunia, bukan di kutub utara atau selatan, atau bahasa Banjarnya kutub-kutub. Bukan, ini di Amerika. Bisa Amerika ini sama siapa aja deh bisa. Ini di Amerika, di New York 2015. Orang nggak tahu itu Al-Quran. Kata dia, ini adalah suara lantunan bacaan Al-Quran, kitab suci kami orang Islam. Dan ada yang nangis. Kenapa? Al-Quran itu menggetarkan hati dan jiwa. Subhanallah. Jadi bahan introspeksi ya untuk semua kita ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Terlepas dari orang yang tadi lupa wudhu ya. Atau ada juga orang nangis tentunya kakinya keinjak ya, bisa juga ya. Nggak ngerti dia. Lanjut. Ulun tadi ngomong apa ya? Lanjut aja nih. Oh, masuk faedah kedua deh, dan dengan ini kita akhiri ya. Bayangkan dari 15 baru 2 ya. Aduh, kapan selesainya nih ya? Aduh. Oke, yang kedua. Orang yang berpamitan yang hendak meninggalkan saudara-saudaranya, hendaknya ia memberikan kepada mereka suatu nasihat yang bisa dikenang oleh mereka. Nasihat yang berkesan lagi mendalam. Karena nasihat ketika perpisahan biasanya tak terlupakan. Tentunya faedah dengan terjemahan di sini adalah intisari, disadur. Ulun baca versi aslinya ya. Kata Syekh Al-Utsaimin, annahu jaratil 'ada anna mau'izatal muwaddi' takunu balighah mu'athirah li'anna al-muwaddi' lan yabqa inda qaumihi hatta yukarrira alaihim al-mau'izah fayati bi mau'izatin mu'athiratin yudhakkaru biha ba'da dhalika liqaulihim ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Bahwasanya ini adalah kebiasaan, berlaku tentunya di semua tempat dan masa pastinya. Ini sudah kebiasaan bahwasanya nasihat orang yang ingin berpisah itu biasanya dalam dan memberikan kesan yang mendalam yang luar biasa. Karena orang yang ingin berpisah, kata Syekh, dia tahu bahwasanya dia tidak akan berada di kaum itu lagi. Dia tahu dia tidak akan mungkin bertemu dengan teman-temannya lagi, hingga kemudian bisa menambahkan nasihat yang baru. Ini terakhir. Nah, Nabi Muhammad kala itu ngasih nasihatnya itu kayak gitu. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW nggak berikan nasihat yang lain. Karena memang ini adalah setelah itu Nabi Muhammad SAW meninggal sallallahu alaihi wasallam. Ini hari-hari akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Artinya kalau misalnya siapapun di antara kita gitu ya, ingin memberikan nasihat kepada saudaranya, bikin nasihat itu seperti orang yang ingin berpisah. Agar lebih kuat maknanya menghujam ke hati saudara kita. Dan yang dipraktekkan para sahabat ini, jangan malu untuk kita praktekkan. Ya, mintalah nasihat kepada teman. Dalam hal ini para sahabat mereka mintanya pada Nabi Muhammad, wahai Rasul, ausina, ya wahai Rasul, nasihati kami, tolong nasihati kami. Memang ini gaya hidup ya para sahabat ya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Maka boleh seorang kemudian minta kepada saudara nasihat, dan itu hak muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain. Idza stansahaka fansahhu. Jika saudaramu minta nasihat, nasihati, dan nasihat yang paling kita katakan paling mudah dan bermakna sangat dalam pada seorang, ingatkan dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pian sekarang punya modal. Dari pengajian ini pian punya faedah bahwasanya pian harus siapkan minimal satu materi di benak Anda tentang ayat Allah, sabda Nabi Muhammad, tentang pengingat kepada semua kita akan ketakwaan. Bisa jadi suatu saat Anda ditanya atau Anda diminta untuk nasihat, itu yang Anda sampaikan. Bertakwalah kepada Allah akhi dimanapun kamu berada. Atau sabda Nabi Muhammad yang itu tuh, yang 3 wasit emas itu, hafalkan. Dan jadikan nasihatnya seperti nasihat orang yang ingin berpisah. Wallahu a'lam bishawab. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ada di Arba'in Nawawi juga hadis ini. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kata Syaikhul Utsaimin ketika di masjid, di rumah, dimanapun, kelihatan orang, nggak kelihatan orang, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk interaksi kita kepada Allah. 2. Semua kita tidak bisa bertakwa di semua momen, di semua tempat. Semua kita pasti slip. Dan dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, besar atau kecil. Na'udzubillah. Makanya sabda Nabi Muhammad berikutnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi Muhammad tahu semua kita umat Nabi Muhammad selalu bersalah, bahkan mungkin dengan kesalahan yang sama. Makanya sabda beliau berikutnya, dan ikutilah selalu keburukan dengan kebaikan, kemaksiatan dengan ketaatan, dengannya dia akan menghapuskan yang buruk. Jangan lupa kemudian itu interaksi kita dengan diri kita sendiri. Bermaksiat kita, segeralah bertaubat. Baru kemudian interaksi yang terakhir kepada Allah sudah bertakwa, pada diri sendiri sudah taubat ketika salah, sekarang kepada orang lain. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berperilakulah atau berinteraksilah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Suka memberi, gak ganggu orang, sabar ketika diganggu, dan ketika bertemu dengan sama kaum muslimin, berikan wajah sumringah Anda. Makanya juga para akhwat, ketika sudah masuk pengajian, Anda sudah di ruangan khusus akhwat, cadarnya buka. Hingga Anda bisa saling senyum satu sama lain, lempar senyum satu sama lain. Dan juga akan ketahuan siapa yang berkumis, kan gitu ya. Karena mungkin ada ikhwan gitu ya yang, karena ada tuh kejadian di Madinah aja pernah kok. Ya, seorang kemudian disebutkan ya pakai pakaian wanita gitu ya, pakai jubah, pakai cadar, totonya laki-laki. Ya Allah. Kalau Bu, ibu-ibu, tolong tuh Bu, dicek Bu. Kalau pina ada benar ya. Nah, misalnya ada yang buru-buru keluar ya tuh. Ayo, nggak ada ya. Sebentar, ini ibu-ibunya ada nggak sebenarnya ya, Bu? Oh ada, alhamdulillah ya. Sudah dapat buku Bu? Sudah ya. Nontonnya belakangan ya Bu. Nanti habis pengajian Bu. Pian kira gratis ke Bu. Oke ya. Jadi ini yang terakhir, bahwasanya adat mengatakan, kebiasaan semua orang, bahwasanya orang ketika memberikan nasihat layaknya orang yang ingin berpisah, itu mesti nasihatnya itu mengena, menghujam ke hati. Nah, lakukan itu. Jadilah orang itu ketika memberikan nasihat kepada saudara kita yang bisa berimbas ke hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa ulun sampaikan jamaah. Kita berhenti di poin yang kedua dari total di sini 15 faedah yang beliau sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kapan-kapan kita lanjutkan ya. Wallahu a'lam bishawab.
Belum cukup kan jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan di momen yang lain. Mungkin bisa jadi kalau kita misalnya kita fokus ke tema manhaj seperti biasa, mungkin pekan 1, 2, 3, pekan keempat kita balik ke sini. Balik ke buku saku terjemahan yakni Arba'in Nawawi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.